Halo, ketemu lagi di Offset Duo hari Kamis. Kali ini edisi sambil ngunyah karena Koci lagi lapar, jadi udah ada cemilan banyak di meja makan ini. Dan di episode hari Kamis ini mungkin kita sedikit nggak bisa update karena kita tappingnya ini hari Rabu malam. Jadi nggak bisa update yang pertandingan-pertandingan Serie A di dini hari ataupun piala-piala liga yang ada di Kamis ini hari. Tapi nggak apa-apa karena di akhir pekan kita akan membahas preview big match dan pastinya kita belum kemarin di Offset 2 kemarin belum ngebahas kontroversi tentang Ballon d'Or. Sama Koci lagi di sini masih sampai tanggal 20 November karena dia akan pergi lagi kurang ajar ke Portugal. Gue tinggalin mulu. Gak apa? Kan nama lu El Studio. El Studio anjing, sampai kemarin gue cari-cariin El Studio. Udah melekat banget El Studio anjir. Nah, kita ngomongin dulu dari Ballon d'Or ya Coach, karena kemarin videonya City dengan Rodri nyinyirin Vini itu kan kayak kemarin kita ingat kayak waktu Spanyol juara Kukurea juga ngata-ngatain Haaland. Tapi itu menurut lo wajar gak sih ketika orang lagi namanya ngumpul, lagi party gitu, Apa-apa. nyinyiran gitu, wajar gak sih? Yang salah tuh sebenarnya yang ngevideoin dan Iya. di-leak kan? Gue bilang biasa aja. Apalagi kan itu gak ada kata-kata yang rasis atau apa ya gitu. Iya, yang penting nggak ada itu. Kecuali yang dulu Enzo mungkin itu emang agak Iya, gitu ya. kalau itu nggak boleh. Kalau cuman ngebully dikit biasa antar Iya, kan? pemain. Dan mereka juga kalau ketemu juga salaman santai kok. Iya. Cuman yang nggak biasa itu Madrid nggak datang untuk untuk gue sih minus banget. Tapi Iya itu dong. kayaknya mereka emang udah pada tahu ya. Maksudnya dulu-dulu kan Ronaldo kalau nggak juara Yang nggak datang. kabarnya itu City yang kasih tahu, orang dalam City. Oh. Lu nggak usah datang karena Rodri yang juara, pemain gue yang juara. Mungkin di situ mereka kesel. Untuk gue nggak, ya sorry guys, gue itu dari jam siang tadi taping, sekarang jam 8:30 gue belum makan. Sambil ngunyah. Jadi gue sampai punya. Ya jadi kemarin banyak yang menjagokan Vini maupun Rodri, tapi justru kontroversinya, gue nggak bilang ini kontroversi ya, cuman gue udah menyerah dalam tahap Ballon d'Or ini dari sistem penilaiannya, kriterianya tuh dari mana. Menurut gue kadang-kadang ada sedikit absurdnya, karena kan dulu kita ngelihat biasanya yang menang itu pemain yang bisa ngegendong timnya krusial dan timnya juga juara gitu kan. Dan dulu gue ngeliat 2010 tuh Snyder sama treble winners Inter, 2012 tuh Frank Ribery nggak salah sama Bayern Munchen. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa. Terakhir kan Van Dijk harusnya juara Ya, juga. nah kalau itu gue lupa tuh. Kalau yang Thierry Henry juga di tahun agak-agak jadul itu juga nggak dapet, malah Nedved malah yang dapet. Jadi memang kriterianya menurut gue agak-agak bias gitu. Tapi Henry gue akhirnya setuju sama Henry. Ya udah, ketika itu udah berupa opini, lu udah nggak bisa ngeganggu gugat gitu, karena lagi-lagi mungkin ada penilaiannya dari sisi jumlah golnya, jumlah asisnya, jumlah trofinya. Tapi begitu when it comes terbentuk sebuah opini, kayak dulu ada istilah kayak Messi anak emas FIFA atau misalkan Ronaldo apalah gitu-gitu. Jadi memang ya udah ada aura atau ada kayak figur yang diidolakan jurnalis atau memang publik-publik dari sepak bola. Coach, gimana kalau melihat dari Rodri akhirnya bisa mengalahkan Vini? Menurut lo emang mutlak atau menurut lo emang nggak jelas itu parameternya? Kalau Rodri like ya, karena gue dari berapa bulan yang lalu gue udah bilang gue pengennya Kroos atau Rodri. Oke. Karena dua pemain punya kontribusi lebih besar daripada cuma skill cetak gol. Anjing, kan skill cetak gol nggak cuman dong Coach. Ngegendong dengan jumlah golnya kan nggak cuman harus. Iya, kalau lu cetak 2 gol, defense lu jelek, kebobolan 5 kalah juga lo, nggak menang juga lo. Iya. Iya kan? Jadi untuk gue sih gue happy kalau Rodri yang walaupun gue selalu bilang Vini is one of the best player ya di posisinya, mungkin terbaik di posisi sebagai winger kiri. Tapi di dunia belum. Di dunia belum. Okay. Dan karena kalau di dunia kan lu bandingnya dengan posisi lain. Ya benar. Gue bilang dia terbaik tuh di posisinya, ya kan? Bahkan mungkin Vini lebih bagus daripada Mbappe sebagai winger kiri ya. Tapi di Madrid belum terbukti karena Mbappe main di PSG di mana teman-temannya nggak sebagus Vinicius di Madrid kan. Iya. Sementara kalau Mbappe ya dia belum pernah main sebagai winger kiri, jadi pada saat ini ya tetap Vini yang terbaik. Cuman gue itu dari dulu kan nggak begitu peduli dengan Ballon d'Or, FIFA Award, Player Award karena terlalu subjektif gitu loh.
memang salah satu kriteria untuk jadi pemenang adalah attitude dan di situ Vini minus banget. Ya simple aja. Iya sih, kalau dari sisi itunya profesional banyak kontroversi ya. Iya. Jadi bukan hanya karena dia yang terbaik itu satu sisi di kedua aja attitude. Rodri, Figur ya. siapa sih yang benci Rodri walaupun dia main di klub beda? Karakternya memang apalagi kan Lu sebagai fans MU lu benci gak sama Rodri? enggak. Enggak. Karena dia nggak punya Gue sebagai fans Arsenal, gue juga gak benci. Gue suka Rodri malah. dan dia nggak punya medsos pula lagi Ya, kan. dan gue happy dia gak main. Iya. Karena bahaya kalau dia main. Iya iya. Nggak Iya punya kan? medsos pula dia. Iya kan. I mean, ini bukan orang yang suka provokasi, suka drama, suka apa. Kan enggak. Iya, ya standar-standar lah. Provokasinya standar di atas lapangan yang bukan yang drama-drama. Iya, juga, kan? iya. Tapi memang gue kemarin juga melihat sih ketika anomali si Modric juara, ya sebenarnya itu bukan anomali ya karena dia ngegendong Kroasia. Tapi ketika ada gelandang yang bisa masuk ke dalam best 3-nya atau top 3-nya untuk nominasi Ballon d'Or, Kan luar biasa. itu pasti ada sesuatu yang luar biasa dari dia. Iya. Dan memang penentunya menurut gue ya di timnas juga sih, karena Brazil bersama Vini menurut gue Atau iya gitu kan. Dan terlepas mungkin Brazilnya juga lagi sampah semua, pelatihnya juga nggak membantu. Ya, jadi ya faktor juara Eropa tuh menurut gue menentukan banget Rodri akhirnya bisa lebih step up di atas Vini gitu. Lu Iya. setuju ya dari sisi timnasnya juga sangat berpengaruh pasti kan nilai kan. Ya. Walaupun dia performnya luar biasa dengan Madrid, tapi Di timnasnya ya kan ya nggak bisa ngegendong juga kan. di timnas nggak bisa. Bahkan besaran Neymar lah kalau sosok Iya. dari figurnya ya. Betul, di timnas Brazil Iya, di besar Brazil ya. Neymar. Iya. Tapi ya di sisi lain ya attitude itu untuk gue sih minus banget. Ya personalitinya, karakternya memang itu kadang-kadang itu menjadi subjektivitas yang masuk dalam kategori jurnalis maupun dari voter. Cuman the whole Ballon d'Or ini kan wartawan yang milih, man, please deh. Itu enggak? Iya. Ya enggak kan enggak cuman wartawan. Iya kalau Ballon d'Or Iya, cuma wartawan. Ballon Kalau d'Or FIFA ada wartawan. dari pemain pelatih juga ya. Pelatih. Ya sih, gue juga agak-agak Jadi sedikit bias sih. sepenting apa Ballon d'Or ini? Tapi seru-seru aja Ya. kalau lu dapat, fine-fine aja karena Iya. mereka punya legacy kan. Betul. Udah lama banget dan ya untuk dunia bola itu kayaknya penting ya sudahlah. Tapi lu setuju nggak kalau harusnya penghargaan seperti ini dibikin based on position coach? Karena pada akhirnya kasihan kiper kan udah dibikin ya. Back gitu kan kasihan hanya once in a lifetime lah seorang Cannavaro atau mungkin dulu. Nah ini kembali lagi mindset yang harus dirubah. Karena media massa membentuk opini bahwa lu cetak gol lu hebat. Ya karena paling Sementara, kelihatan. Ya kan? tugas gue sebagai influencer mengatakan lu cetak gol belum tentu lu hebat. Iya. Lu bisa 90 menit gak kelihatan. Satu pulang lu cetak gol atau dua pulang lu cetak gol. Atau bahkan lu cetak hat-trick tapi sisanya kelihatan. 87 menit lu gak kelihatan. Atau lo main bagus di 5 pertandingan, nyetak banyak banget gol, 5 pertandingannya hilang, tapi Hilang. lo hilang banyak gol gitu kan. Nah sementara kalau lu sebagai posisi kayak Rodri atau defender, nah itu kontribusinya besar. Tapi nggak kelihatan, nggak disorot sama media. Iya. Tapi kalau lo mungkin ada yang nggak inget gitu ya, di musim lalu tuh kalau lo buka statistiknya ketika Rodri main tuh hampir almost every game yang dia mainin itu di atas 8,8 itulah kalau lo lihat di statistik who score apa gitu. Jadi memang ya itu dia konsisten secara statistik, kontribusinya juga ada dan seingat gue ketika ada Rodri tuh City musim lalu nggak pernah kalah ketika dia main ya. Jadi memang Dia emang bagus Ji. iya presence-nya emang kerasa banget coach memang. Iya. Jadi memang bukan dalam bentuk Makanya gol atau dia assist. nggak main. Tapi masih peringkat 1. Ya itu dia dari Ballon d'Or yang menurut gue tahun ini ya nggak kontroversi amat karena pembedanya mungkin ya itu ada. Nggak, tapi menurut lu Madrid oke-oke aja nggak dengan tidak hadir karena nggak menang? Ya kalau dari sisi sportivitasnya sih enggak sih, dari sportsmanship-nya enggak. Iya kan? Tapi kan baik lagi lo kalau mungkin lo bilang ya penghargaan dari jurnalis doang nggak penting ya mungkin mereka melihat ya ngapain kita datang kalau cuma Ya, kalau menang lain kan nggak perlu datang aja lagi. ya itu sih. Ya dari sisi sportsmanship-nya Mereka udah book semuanya loh. Emang ya? Mereka udah book pesawat tinggal berangkat dibatalin di detik-detik akhir. Iya. Sementara MU 2 pemainnya mau nebeng City ditolak katanya anjing banget coach. Garnacho sama Maino mau ikutan pesawatnya City katanya udah penuh nggak bagus. Nggak, lagian kocak juga MU. Ineos anjing ya, maksudnya MU Pelit banget. pelit tuh. banget sekarang. Gak ada harga diri nih. Udah sampai Ferguson udah dibuang, diputus kontrak, staff 250 udah diputus kontrak, di layoff semua.
Masa pesawat masih lu nebeng juga sama rival lagi anjing mentang-mentang sekota. Enggak bentar. Emang MU kesana ngapain? Hah? Si itu kan dapat ini nominasi apa yang Copa apa yang kalau buat Golden Boy ya? Ya Copa Award-nya. Kenapa Garnacho? Garnacho sama Maino. Masih 10 besar lah mereka lah. Ya buat hura-hura. Iya, ya maksudnya kan minimal ada sportsmanship itu kan, walaupun mereka nggak juara mereka datang gitu kan. Tapi mau nebeng itu MU masalah. aja datang. Iya. Masa Madrid nggak datang? Ya kalau Madrid kan mungkin gengsinya merasa selalu ada di atas, kalau MU kan peringkat 8, Di atas gua. peringkat 14. Ini sebuah acara yang menaikkan prestis mereka pasti. Nah kalau ngomongin MU nih, di akhir pekan ini juga akan big match lawan Chelsea ya. Sebenarnya bukan big match ya, karena MU peringkat 14, lawannya Chelsea ada di peringkat ke Enggak lah. 5. Untuk gue Big Six yang bermain tetap big match. Big Six secara history ya, Enggak. bukan dari Sorry, Big Five. anjing Tottenham gak dihitung. Yang ayam nggak kita hitung. Anjing. I mean kalau mereka berdua tetap big match. Ya, Karena selalu menyuguhkan match yang keren, dua-dua nggak mau kalah, dua-dua fighting spirit tinggi. Ya. Jadi untuk jangan lihat di ranking, Ya. tapi untuk gue sih tetap big match ini. Ya karena nih big club yang pada akhirnya lo nggak bisa memungkiri bahwa mereka spend budgetnya gede, secara history mereka juga besar, dan secara trofi mereka juga udah cukup banyak. Jadi memang pasti akan disebut big match. Tapi kalau lihat dari gue, sampingin MU-nya dulu coach. Chelsea sekarang di peringkat ke-5 di bawah Aston Villa, tapi dia menjadi salah satu tim paling subur di Premier League di bawah City doang, bahkan ngalahin Arsenal sama Liverpool dari sisi produktivitasnya. Lo ngeliat gimana di bawah Maresca sekarang dalam 9 pekan? Artinya awal-awal ini kan mereka agak terseok-seok. Iya kalah sama City. Jadi ya Maresca memang sebagai pelatih baru butuh waktu. Ini kan asistennya Pep juga. Ya, benar. Jadi dia ibarat dia udah punya ilmu lah, ya kan? Ya. Tinggal dia bisa mentransfer ilmu nggak, diterima dengan pemainnya nggak, pilih pemainnya bener nggak. Ya. Enaknya Chelsea kan pemainnya segambreng, ada 55 atau berapa 270 pemain. Jadi kalau ada yang cedera tinggal panggil. Balik lu sini, balik lu, iya kan? Iya. Jadi itu kelebihan dari Chelsea. Cuman sekarang dia pilih 25 pemain yang dia inginkan dan so far so good. Memang dari pemain yang ada sekarang banyak yang bagus juga. Tapi kan ini kalau gue kemarin baca sebenarnya banyak netizen yang fans Chelsea banyak yang protes sama lu kan. Dulu kan lu sering lu bully, ya gue juga sering bully gitu kan. Dari 48 pemain yang ada tahun ini gitu kan. 48 nih. 48 gak salah. Bukan Akhirnya dipilih. 270. Enggak, itu tapi kalau dikumpulin semua yang udah dipinjem-pinjemin gitu katanya bisa sampai Iya, ratusan kan, banyak. bocah-bocahnya juga. Nah tapi kan lu sempat bilang yang dibeli mirip semua, levelnya mirip semua. Tapi dengan sekarang Maresca bisa menemukan squadnya dia, berarti kan sebenarnya ada juga yang berkualitas. Oh iya kayak Pak Palmer kan memang beda sendiri. Iya. Cuman kenapa gue bilang begitu kan kita lihat pada saat ini pemain Baru dibeli, performanya setahun kan ya nggak ada nilai tambahnya. Iya. Dan mereka fans Chelsea pun mengakui juga kalau mereka benar-benar ngelihat. Lah gue masih inget sama Mudryk. Ya kasih Mudryk waktu. Lu nggak bisa lihat apa kalau ini pemain katrok. Iya sih, udah depan gawang gitu-gitu Iya aja kan? aja. Dan di luar kalau 1, 2, 3 ini berkali-kali. Iya. Dan lu kelihatan gaya mainnya aja kelihatan. Iya, Mudryk sih. Bahwa iya. dia itu nggak punya visi. Tapi Jackson lumayan kan kalau sekarang. Ya levelnya Sekarang lumayan. Ya, gue juga setuju sih ini. Levelnya cuma Dia lumayan. bagus tapi memang bukan bukan striker yang bisa bawa Chelsea next level Iya. lah. Sekarang memang lagi bagus banget. lumayan, Terus, lumayan. pemain kayak Caicedo sama Enzo yang harga 230 digabung. Iya. Apakah layak dengan harga? Kan enggak juga. Belum, tapi lu sekarang tahun ini udah Ya, pairingnya udah jadi lah. dua gitu. pemain ini punya bakat Ya, lah, ya ya bisa kan? Tapi ditawarkan. kan butuh waktu juga. Ya, Itulah ya. kenapa belum berdasarkan gue Harganya lihat. sih memang iya. Ya berdasarkan yang gue lihat ya pemainnya gitu-gitu aja. Jadi mau 11 cedera nggak ngaruh juga. Anjing. Enggak lah anjir. Kalau sekarang sih tapi menurut gua kuncinya di Maresca ya. Mungkin ya thanks to buat Kuncinya di Maresca, betul. Pochettino mungkin kemarin sudah bisa memfilter beberapa pemain yang mungkin di scouting sama Maresca juga kira-kira main ini yang bisa gue pakai untuk musim depan kan. Jadi Iya. makanya hanya butuh pramusim buat Maresca untuk menentukan ini nih 26 pemain yang mau gue pakai, yang sisanya bakal gue out-outin kan kayak Chilwell dan lain-lain. Bahkan dia bilang ya mungkin kita punya banyak pemain tapi dari awal gue cuma latihan dengan 25 pemain loh. Iya, berarti dia udah tahu kan. Dia udah squadnya tahu. Dia. Ini maksudnya
visi dari pelatih itu udah kelihatan di sini. Beda kan sama Pochettino. Maresca kan juga manusia. Iya. Ya kan, dia bikin kesalahan masukin Mudryk. Harusnya Mudryk di loan. Masalahnya pertanggungjawaban moralnya 100 juta coach. Dia kan harus ngelihat ke bully juga 100 juta. Kalau nggak dia pakai, nggak dijual juga nggak laku pasti kan. Jadi loan lah. Tapi lo ngeliat impress gak sekarang dengan back-backnya, bahkan sekarang Colwill dengan Fofana, terus juga Gue enggak. Malah Gusto bisa Gue main bilang, box ya. gue tetap bilang, gue bilang biasa aja nih kualitasnya. Justru hebatnya di pelatih. Maresca. Kalau dia bisa membuat tim ini. Tapi kalau dari sisi kualitas, yang menurut lu spesial siapa? Yang Iya. beda dan Palmer sih. kalau gue harus sebut satu paling Palmer doang. Palmer sih. Lainnya kan mirip semua. Caicedo tapi tahun ini bagus sih, menurut gue bagus banget Ya, dibanding tahun lalu ya. Oke, Tapi udah Caicedo sedikit naik. Sisanya ya itu. Udah gitu-gitu biasa-biasa aja. Fofana biasa-biasa. Jadi gue salut sama Maresca. Ya, kuncinya di Maresca memang. Ya, bukan Gua juga- nama kualitas pemainnya. Gue sempat memprediksi justru di awal Maresca nih kayaknya nasibnya 6 bulan doang gitu kan. Karena gue pikir dia akan mengalami. Gak bisa Nji, lu harus kasih kredit ke semua pelatih baru. Enggak, tapi maksudnya karena kan kita lihat dari habitnya Bully kan nyata Potter Iya. nggak sampai setahun gitu kan. Iya. Terus Pochettino bahkan survive setahun tapi dipecat juga Iya. gitu kan. Dan gue merasa apa jangan-jangan si Maresca ini juga susah mencari dari 48 pemain itu kan. Tapi ternyata dari awal dia yakin banget 26 pemain itu dia daftarin. Iya. Dan he prove it gitu. Dia bisa meramu dengan skuad yang ada. Nah dia akan ketemu MU nih. Tadi mungkin orang atau fans MU juga mikir ini nih akan menjadi make it or break it-nya Ten Hag lawan Chelsea gitu. Karena tolak ukurnya akan ketemu pelatih baru yang botak juga. Dan tahun lalu sama-sama yang tahun lalu sama-sama berada di papan bawah lah coach. Maksudnya untuk sebuah tim besar gitu. Tapi nyatanya sekarang Chelsea udah mulai back to habit. Nah lu ngeliat sekarang kita nggak tahu ya apakah Amorim udah bisa langsung. Belum. Ya kan di Kayaknya 2 match kayaknya itu masih di bawah Van Nistelrooy. karena kalau gue tadi baca Ruben Amorim di press conference terakhirnya kan dia bilang ditanya sama wartawan kan, will you be here on Sunday? Dia bilang definitely, dia bilang gitu. Are you sure? I don't know, dia bilang gitu kan. Jadi kayaknya memang tinggal nunggu si Amorimnya bilang yes apa enggaknya doang coach. Karena kan dari Tapi nggak langsung kerja juga kan. Iya. Nggak bisa Feeling langsung gua sih di nggak hari langsung. pertama tinggal 1-2 hari. Betul. Enggak lah. Itu 2 match masih di bawah Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Nah ini menarik kalau kita sebelum ngomongin sedikit previewnya, Ruben Amorim lu mungkin udah ngomong ya di Just Talk member juga udah bikin kan Iya. tentang Ruben Amorim ini. Mana udah dari sama Abel Safir apa? Dia bilang ini pelatih yang cukup bagus tapi nggak Dia punya. itu kenal Amorim. Jadi sebelum Fabrizio Here We Go, dia udah bilang ke gue, Amorim jadi. Oh gitu. Itu udah berapa jam sebelumnya. Oh. Tapi gue nggak berani nge-tweet karena siapa tahu nggak bener kan? Iya, kan? iya. Jadi dia WhatsAppan ternyata sama itu teman sekursusnya dia. Iya, yang dia tadi kemarin bilang Ya, dia itu pro license ya. pro license dan dia bagus, dia menghasilkan 455 juta atau 450 juta plus Iya, dengan jual pemain. iya. Dia punya sistem yang jelas, Iya. main dengan 3 back kalau nggak salah. Iya, 3 back benar. Nah, pertanyaan kedua kan, dan itu Abel juga mengatakan yang dihadapin sekarang ego, Ruang ganti. di mana percaya diri lagi menurun, Benar. dan itu different cake. Iya. Jadi ini pelatih pun sebagus-bagusnya dia juga butuh waktu untuk meningkatkan percaya diri pemain lagi. Iya. Bisa cepat, bisa enggak juga. Iya. Dan akhirnya kan kemarin hari ini kebuka banyak ya, ternyata di musim panas kemarin memang itu beneran real terjadi. MU itu sudah kontak beberapa pelatih kan. Iya. Allegri, Tuchel. Iya, terus nggak ada yang mau kan. Jadi memang sama kasusnya Laporte. Iya. Laporte masuk, Koeman bukan pelatih dia. Iya. benar. Sekarang Ineos masuk, Ten Hag bukan pelatih dia. Iya. Mau cari yang baru, si Laporte ambil Xavi yang ujungnya gagal juga. 2 tahun juga selesai. Ada juaranya tapi lumayan lah. Ada juaranya. Nggak hancur banget lah. Ya tapi mainnya hancur juga. Ya mainnya sih nggak bukan Barca level Barca lah. Bukan Barca banget. Iya, memang. iya. Nah, sekarang ya Ten Hag dipecat ya ini pilihan lu. Mungkin pelatihnya bagus loh. Seperti yang lu bilang, mungkin Ten Hag sukses di klub lain. Mungkin. Tapi emang MU ini emang fucked up. Tapi kan udah dikasih kesempatan dan memang Betul, gue juga gak pernah bilang dia gak salah. Tuchel katanya memang bukan long term project, apalagi katanya Tuchel tuh adalah orang yang cukup provokatif dan reaktif kan. Jadi memang untuk menghadapi manajemen yang kayak Ineos sepertinya bukan pilihan long term project. Allegri juga katanya
bukan long term project. Katanya kemarin pilihannya itu tinggal si Terzic atau memang Amorim. Tapi Amorim kemarin memang belum mau cabut dari Sporting kemarin. Sampai isunya kan kalau fans Liverpool kemarin pada nyinyirin Liverpool aja nggak jadi ngambil dia. Akhirnya milih Arne Slot. Itu bukan karena Amorim yang nggak masuk qualified atau masuk kategorinya Liverpool, tapi lebih kepada Amorimnya belum yakin untuk pindah di musim panas kemarin dan sepertinya dia menolak coach untuk menjadi Mr. Yes Man itu loh. Untuk Hanya menerima bermain tanpa budget gede. Betul. Atau nggak punya hak suara lah itu ibaratnya kan. Kalau Liverpool kan dari awal udah menegaskan lo akan berada di bawahnya Edwards. Lo hanya mengurusi apa yang secara teknis di atas lapangan dan pertandingan gitu. Bukan untuk dari transfernya dan lain-lainnya. Nah menurut gua Amorim itu yang akhirnya nggak menjadi pelatih Liverpool kemarin. Tapi gua cukup impress sama Amorim ini karena gue ngikutin dia dari beberapa kali nonton dia dari mulai tahun 2021 itu yang dia juara sama Sporting karena gue suka selalu ngeliat ada fairy tale story ya 19 tahun gak pernah juara tiba-tiba juara dengan budget Sporting 19 tahun gak juara? Gak pernah juara selalu Porto Benfica udah lama coach. Memang dia tim besar secara history tapi gak pernah juara 19 tahun dan juara di eranya Amorim itu dan bahkan dalam 4 tahun terakhir 2 kali juara kan. Jadi dengan low budget. Sekarang rank 1 juga. Sekarang rank 1 9 pertandingan 9 kali menang. Dan yang goblok adalah muncul tuh mulai penyinyir pelatih belum resmi udah nyinyirin. Ini tim dibantai sama Ten Hag 5-1 kan ya yang lawan Ajax si Haller tuh nyetak 4 gol 4 gol. Lu gimana bisa bandingin pelatih cuman hanya dalam satu pertandingan sementara dia melatih tim Sporting yang ya Conte aja jago di Italia sama Juve, jago di Italia sama Inter, di Eropa emang kemana? Mancini juara Eropa aja dipecat di Saudi. Iya kan? Terus pelatih mana sih pelatih besar Kompany? Kemarin dibantai juga. Degradasi sama Burnley. Iya, degradasi sama Burnley. Ternyata dia bisa ke Bayern Munchen. Di Bayern Munchen di Liga bagus, dibantai Barcelona. Jadi gua suka bingung pola pikir sama netizen, kok bisa lu munculin? Itulah kalau IQ 78 dan fans MU banyak yang IQ 78. Iya. Lu bandingin satu video atau 2 pertandingan itu Liga Champions di mana 16 besar nggak salah di mana Ajax menang 9-3 nggak salah agregatnya lawan Sporting Lisbon. Sementara di tahun itu Ajax pun juga ngalahin Real Madrid kan, seingat gua di sana kan. Jadi apakah Real Madrid juga bego kan enggak gitu? Iya. Ancelotti berapa kali dibantai gitu sama. Iya. Jadi apakah membuat Ancelotti sebagai pelatih yang bego dan gagal? Iya. Enggak anjing. Anjing. Lo harus ikutin iya dong. Enggak gitu dong. Ancelotti bego. Iya. Enggak lah. Maksudnya kan dia masih bisa survive dan juara gitu. Gue gak bisa menilai itu dari sisi. Tapi kalau berarti problemnya menurut lo adalah sama lagi kan. Apakah dia bisa memegang ruang ganti coach? Iya. That is very important. Ya contoh paling bagus Ten Hag di MU. Hansi Flick di Barca. Arne Slot di Liverpool. Iya itu contoh komparasi. Itu contoh paling bagus. Nggak butuh waktu lama langsung nyetel. Dengan pemain apa adanya. Iya kan? Iya. Tapi ini udah dibongkar tetap katro. Dan bukan dibuat tenang aja katro. Iya semua pelatih katro. Gagal semua kan. Praktisi bilang gagal semua. Iya. Tapi ya paling parah sih menurut gue di era Ten Hag ini ya. Karena Ten Hag ada peringkat 8-nya sama 14. Kalau Mourinho kan pernah peringkat 2. Iya. Terus juga ada pialanya ya. Jadi ya Ten Hag juga 2 piala Ciki. Iya, tapi kan dia gak pernah di peringkat 2, peringkat 3 sih pernah, peringkat 3 pernah. Tapi ya gue sih expect somehow ini pelatih yang menurut gue cocok dari untuk long term project ya. Kalau emang bener Ineos mencari pelatih yang long term project, ya gue tambah lama tambah ragu sama Ineos ini. Karena baru setahun, belum ada setahun. Belum betul, cuman dia kan announce-nya banyak tuh. Oh iya. Pertama kita beli pemain muda kayak Red Bull Leipzig, nggak beli pemain beli Sirikse 40 juta juga. Ya, tapi terus kan Delik 70 juta, 50 juta. Terus lu nggak usah keluar kalau lu nggak bisa dan lu nggak berani buang pemain lu yang lain dengan harga murah. Enggak lah, terus coach masalah. Enggak, dengan harga murah bisa, harganya ketinggian. Ya kan dia coba Sancho sudah akhirnya dipinjemin dengan option to buy kan. Terus juga McTominay udah dijual. Masalahnya Rashfordnya kan kayak Rashford gitu. Apakah dia mau pindah pertama? Bruno kan kaptennya. Gak mungkin dia buang tiba-tiba kan. Gue kalau jadi pelatih baru gue buang. Tapi gue sebenarnya ya gue pengen tahu makanya nih ketika pelatih baru datang ini apakah benar. Karena kan sekarang netizen selalu berkutat dengan nama-nama pemain lama kan. Bruno, Rashford, Luke Shaw, Dalot atau sampai Maguire disebut. Tapi menurut gue Maguire itu sudah membuktikan dia cukup profesional ya. Walaupun dicadangin dia masih tetap bisa
masuk dan juga bermain totalitas walaupun sekarang bukan pilihan utama lagi. Nah, menurut gue Amorim ini PR-nya adalah bagaimana dia bisa memaksakan pola 3 back-nya, karena setahu gue dia nggak pernah pakai pola selain 3 back, dan cara mainnya sedikit pragmatis di 2 musim lalu gitu. Jadi memang ya butuh waktu cukup panjang, tapi yang kemarin bener-bener gue kecewa dari Ten Hag adalah cara dia setiap kali press con itu ya. Ya selalu ngeles. Gue setuju. Gue setuju dan justru gue bilang lu harus berani hantam pemain lu. Iya itu maksud gue kan. Bukan 1-2 pemain, tapi kita create peluang, tapi mereka susah cetak gol. Nah itu maksud lu gue. harus berani hajar gitu, nggak selalu salah pun di backup. Nah itu udah mulai nggak benar gitu. Iya dia berani hajar Sancho nyindir gitu kan, terus Ronaldo, tapi dia nggak berani hajar main-main yang nggak bisa buang peluang. Nah, tapi banyak pemain yang nge-tweet terima kasih sama dia loh. Iya, ya apalagi pemain muda kayak si Sancho, Bruno juga. Ya kan ya, Garnacho, ya kan yang jadiin kapten utama kan akhirnya Bruno, si Ten Hag kan, Garnacho, Maino. Ya pada akhirnya pasti semua pemain ada lip service-nya juga lah. Tapi memang yang kenapa banyak yang bilang gue benci sama Ten Hag, karena gue benci sama kemampuan dia public speakingnya sesumbar di awal itu, the end of an era. After dibantai dia masih bisa optimis. Sesumbar, betul. Sesumbar itu yang lebih low profile ke Arne Slot. Nah iya, gue kalau lo kayak Arne Slot lo nggak banyak omong juga, lo dibantai gue masih diam-diam aja gitu. Iya. Nah makanya gue harap Ruben Amorim ini low profile aja gitu. Karena kalau emang Ineos pengen ini long term project, ya biarkan aja dia kasih 3 tahun 4 tahun sambil lihat progres ya. Karena orang selalu nanya berapa tahun bang? Ya kalau lu dikasih 3 tahun gak ada progresnya, stuck di papan bawah, ya masa mau dikasih 7 tahun kan menurut gue nggak make sense gitu. Industri sepak bola kecuali Amorim nggak spend budget kayak di Sporting gitu. Dia selalu bisa ngejual pemain dengan 100 juta, dia cuma beli 20 juta, 30 juta semusim, tapi kan nggak masuk akal buat Premier League kan. Ya kalau dia nggak belanja banyak, tapi dia bisa survive di misalkan papan tengah dan datengin duit buat MU, ya menurut gue itu buat dari sisi finansialnya oke. Progresnya juga jalan, ya nggak masalah. Tapi kan Ten Hag masalahnya kemarin 600 juta keluar. Dia secara performance, filosofinya nggak kelihatan mainnya kayak gimana. Ada main bagusnya, tapi nggak konsisten gitu. Bahkan sistemnya nggak kelihatan. Jadi gue merasa, ya itu. Chelsea lawan MU coach, dengan Ruud van Nistelrooy nanti menurut lo akan MU punya ada tricky ini nggak? Pasti punya. Biasanya kan angin-angin segar untuk pelatih yang ganti gini. Apa yang terjadi kalau mendadak MU menang besar? Iya. Terus Amorim masuk 3 kali beruntun kalah. Rame lagi kan? Iya sih, ya itu rame. Tapi memang sepertinya udah penunjukan ini terlalu cepat kalau gue bilang. Harusnya Van Nistelrooy ini diberi kesempatan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan lah. Sampai Desember lah ya, sampai Januari. Iya. Sampai Desember lah, akhir Desember. Ya memang mungkin pengen ngasih waktu sebanyak-banyaknya buat Amorim kali ya untuk. Atau mungkin Van Nistelrooy ini orangnya Ten Hag. Kan dia sempat bilang kan, memang dia kayaknya nggak akan mengkhianati Ten Hag kan. Iya. Tapi bagaimanapun juga dia merasa bersyukur dikasih kesempatan jadi interim ini. Terlepas apapun kapasitasnya. Padahal dia legendnya MU loh. Ya tapi kan legendnya MU banyak yang gagal juga jadi pelatih. Iya sih. Carrick, Giggs. Memang. Ole legend nggak? Oke coach, prediksi Chelsea MU. Oleh legend super sub. Chelsea MU menangan siapa? Di kandang Gue harap MU menang. Asik. Dengan Ruud van Nistelrooy. Masih pelatih Belanda dibelain. Nanti kalau udah Amorim jatuh-jatuh. Apalagi kalau udah ada label nih. Gue yakin. Ketika ada label Amorim, muridnya Jose Mourinho, dibantai pasti sama coach. Yakin gue. Sekarang lu berarti berpindah kemana coach? Arne Slot? Gue gak pindah kemana-mana, gue tetap Arsenal. Karena orang bakal nanya. Bodo amat. Gak ada itu narasi yang dipelintir apa segala gak ada. Gue dari kapan dan gue walaupun gue merasa gue dukung Ten Hag, pro Ten Hag, tapi gue happy juga kalau MU kalah. Tapi kenapa lo gak pernah kelihatan dukung Arne Slot gitu? Apa karena sekarang Arne Slot juga emang ada di atas terus kali ya? Jadi enggak, karena gue fans Arsenal kayak Iya kan, tapi kan lo fans Arsenal, tapi lo Ten Hag lo dukung banget gitu kan? Enggak dukung banget juga. Bukan dukung, maksudnya lo meyakinkan bahwa ya karena gue tahu Ten Hag bagus. Kalau Arne Slot kan belum terbukti. Dia bagus. Di Belanda bagus. Dia agak pragmatis sih, nggak main bagus tapi dia dapat hasil. Kalau dari permainan ya, jauh lebih bagus Ten Hag. Oke. Tapi Arne Slot dapat hasil, di mana Ten Hag nggak. Itulah kenapa gue lebih prefer Ten Hag. Cuman sekarang kan kualitas Feyenoord kan juga so-so aja. Iya. Sekarang dia menunjukkan
bahwa dengan kualitas lebih bagus dia bisa bermain bagus. Nah itu penting buat gue. Main bagus itu penting buat gue. Terutama untuk tim besar ya. Arsenal main bagus tapi nggak juara. Di bawah Arteta nggak akan kemana-mana Arsenal. Tapi main bagus terus kok, senang aja. Nggak juga. Main Oke. parkir bis apa bagusnya? Ya kan kartu merah, lo gak bisa bandingin ketika kartu merah dong gimana? Kemarin kartu merah nggak lawan Liverpool? Nggak juga kan? Babak kedua juga parkir bis. Oh tapi secara permainan bagusan dia dong. Oh iya, secara overall secara kan. permainan iya. Oke, itu dia dari Offside 2. Maaf kita gak bahas Serie A dulu karena coach masih belum ngikutin Serie A sepekan terakhir. Tapi yang pasti Gila, gue waktu buat napas aja susah gue. Napoli ada di atas. Inter gue harap masih bisa menempel karena kayaknya Napoli sedikit diuntungkan karena dia gak main di Eropa. Jadi membuat dia lebih leluasa. Apalagi Conte ini menjadi faktor kunci banget setiap kali dia nanganin tim Italia. Kayaknya selalu bisa memberikan angin segar buat tim baru yang menurut gue juga gak baru-baru amat ya. Karena Napoli gak ada Osimhen sekarang. Ternyata menurut lo sedikit aja coach, Conte tanpa Osimhen ternyata bisa excel Bisa. dengan Lukaku. Tahun pertama Conte itu selalu dahsyat. Apalagi ini Italia ya, bukan persaingan Tahun kelas kedua belum tentu. Apalagi Milannya Bapu kemarin. Inter juga nggak konsisten. Inter parah banget Juve kebobolan. juga butuh waktu. Inter kebobolan ada 13 gol. Sementara Napoli baru 5, Juventus 5 gol, Fiorentina 9 gol. Defense-nya parah banget Inter. Parah. Karena dia back 3-nya belum dapat lagi nih semenjak tahun lalu nih. Nggak harus pasang De Vrij. Kemarin De Vrij main. Dia itu lebih percaya Darmian daripada. Enggak, kemarin De Vrij main tapi juga jelek De Vrij. Tapi ya kita lihat lah. Nggak ada big match juga akhir pekan ini. Kita akan ketemu lagi di Offside 2 minggu depan. Sampai ketemu, thank you Coach. Bye bye Offsider.